Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nazofra sebagai pembicara pertama, Lilis Mupariha sebagai pembicara kedua, dan Inji Laila Sari sebagai pembicara terakhir akan mempresentasikan tentang konsep matriks. Di dalam konsep matriks ini, kami akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama pengertian matriks, yang kedua ordo matriks, yang ketiga jenis-jenis matriks, yang keempat transpos matriks, dan yang kelima contoh soal dan pembahasan. Untuk topik pertama, kita akan membahas pengertian matriks. Pengertian matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung, yang dimana tanda kurung ini bisa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks ini disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks ini bisa digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Suatu matriks ini bisa diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti matriks A, matriks B, matriks C, dan seterusnya. Di sini kami mengambil salah satu contoh yaitu matriks A yang di dalamnya terdapat beberapa elemen matriks, yaitu 1411 sebagai baris 1, 3543 sebagai baris 2, 6217 sebagai baris 3, 136 sebagai kolom 1, 452 sebagai kolom 2, 141 sebagai kolom 3, dan 137 sebagai kolom 4. Nah, untuk membedakan antara baris dan kolom, kita tinggal lihat saja dari posisinya. Untuk baris, itu posisinya ke samping, dan untuk kolom itu posisinya ke bawah. Oke, topik selanjutnya yaitu ordo matriks. Ordo matriks adalah banyaknya elemen baris dan elemen kolom dari suatu matriks. Apabila sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks tersebut berordo I kali J. Nah, di sini terdapat salah satu contoh yaitu ada satu matriks yang di dalamnya ada beberapa elemen seperti 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, sudah jelas bahwa di sini itu terdapat dua baris. Kenapa? Karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa baris itu posisinya ke samping. Nah, di sini itu ada dua baris yang posisinya ke samping sehingga di dalam matriks ini itu terdapat dua baris. Nah, untuk kolomnya itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa kolom itu posisinya ke bawah. Nah, di sini itu terdapat 3 kolom yang posisinya ke bawah sehingga matriks ini mempunyai 3 kolom. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks ini itu berordo 2 kali 3 yang dimana terdapat 2 baris dan 3 kolom. Dan untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lilis. Baik, saya Lilis Mupariha sebagai pembicara kedua akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu ada matriks baris dan matriks kolom. Nah, untuk matriks baris adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Jadi, matriks baris itu bentuknya itu seperti persegi panjang yang mendatar dan seperti contoh ya. Dan untuk matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya di sini ada matriks A, dia hanya terdiri dari satu kolom, jadi matriks A adalah matriks kolom. Lalu yang kedua itu ada matriks persegi dan matriks persegi panjang. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Matriks persegi ini memiliki ordo n kali n. Dan contohnya yaitu matriks A. Matriks A ini dia berordo 2 kali 2. Artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Karena jumlah kolom dan barisnya sama. Dan untuk matriks persegi panjang adalah matriks yang jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolomnya. Matriks persegi panjang memiliki ordo M kali N. Contohnya itu ada matriks A. Matriks A ini dia berordo 3 kali 2, artinya memiliki 3 baris dan 2 kolom.
Karena jumlah kolom dan barisnya itu tidak sama, jadi kalau dilihat-lihat itu bentuknya seperti persegi panjang, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks persegi yang memiliki elemen bernilai 0 dengan pola segitiga di salah satu bagian kiri atau bagian kanan. Dengan diagonalnya tidak termasuk pola segitiga tersebut. Nah, kita harus tahu dulu apa itu diagonal. Jadi diagonal dalam matriks itu ada dua. Yang pertama diagonal utama dan yang kedua diagonal sekunder. Diagonal utama yaitu elemen-elemen yang berada pada pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Sedangkan diagonal sekunder yaitu elemen-elemen yang berada pada pojok kanan atas sampai pojok kiri bawah. Nah, pada matriks segitiga juga terdapat dua macam matriks. Ada matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, yang kayak gimana sih matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas? Kita lihat gambar matriks A yang pertama. Matriks A yaitu kan diagonal utamanya itu elemen-elemen yang 7, 8, 9. Dan di atasnya itu diagonal utamanya 0 semua. Maka matriks A itu bisa disebut matriks segitiga bawah. Sedangkan untuk matriks segitiga atas, itu kita lihat contohnya yang di pinggirnya. Matriks A, diagonal utamanya itu yang elemen-elemen 3, 1, 5. Dan di bawah diagonal utamanya itu kan 0 semua. Maka matriks itu bisa disebut matriks segitiga atas. Nah, yang keempat ini ada matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks dengan elemen-elemen yang bukan diagonal utama bernilai 0. Maka, matriks ini umumnya merujuk pada matriks persegi. Jadi lebih singkatnya itu matriks diagonal adalah matriks persegi yang seluruh elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Untuk contohnya itu ada matriks A. Bisa dilihat di sini seluruh elemennya itu bernilai 0 kecuali diagonal utamanya ya. Nah, diagonal utamanya itu mempunyai elemen-elemen yaitu 7, 8, dan 9. Kemudian yang kelima itu ada matriks 0. Matriks 0 kan sesuai dengan namanya ya, matriks 0. Ini semua elemennya bernilai 0. Nah, di sini kita punya matriks 0 yang berordo 3 kali 3. Kemudian ada istilah matriks sklar. Jadi matriks sklar merupakan matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya yaitu bernilai sama gitu. Kemudian contohnya misalnya di sini ada angka 3 semua ya. Jadi sklarnya 3 semua. Jadi selain di diagonal utamanya itu 0 semua gitu. Kemudian matriks diagonal yang diagonalnya itu bernilai 1 disebutnya matriks identitas. Matriks identitas ini merupakan matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya itu bernilai 1. Pada umumnya matriks identitas dinotasikan dengan 1. Jadi nggak ada angka yang lain selain 1 kalau matriks identitas itu. Kemudian yang terakhir adalah matriks simetris. Matriks simetris ini merupakan matriks persegi A yang memiliki elemen matriks baris ke I sama dengan elemen matriks kolom ke J untuk I sama dengan J. Nah, matriks simetris ini disimbolkan dengan S kapital. Kita lihat di sini matriks X memiliki diagonal yaitu 1, 3, dan 7. Komponen-komponen di luar ini saling bercerminan terhadap diagonal.
Jadi maksudnya kita lihat di sini bahwa elemen baris ke-1 sama dengan kolom ke-1 dan baris kedua sama dengan kolom kedua. Dan untuk baris ketiga sama dengan kolom ketiga. Nah, itu dia tadi jenis-jenis matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Injilela Sari sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan materi keempat mengenai transpose matriks. Transpose matriks merupakan perubahan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Transpose matriks dari matriks A yang berordo M kali N adalah sebuah matriks dengan ukuran N kali M dan bernotasi matriks A pangkat T atau matriks A transpose. Jika matriks A ditranspos, maka baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan begitu seterusnya. Jadi intinya transpos matriks itu merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, di sini terdapat contoh matriks, yaitu ada matriks 1, 4, 2, 5, 3, 6. Akan ditranspos. Nah, tadi transpos itu mengubah baris menjadi kolom. Jadi, baris pertama itu kan 1, 4 menjadi kolom pertama. Baris kedua 2, 5 menjadi kolom kedua. Baris 3, 3, 6 menjadi kolom ketiga. Nah, sifat dari transpos matriks jika ada matriks A ditranspos, lalu ditransposkan kembali, akan menjadi matriks A. Kita akan masuk ke materi kelima, yaitu contoh soal dan pembahasan. Di sini terdapat contoh soal. Jika matriks A berelemen 1/2A, 2, B, 3/2C, dan jika matriks B berelemen 2C min 3B, 2A plus 1, A, B plus 7, maka agar matriks A sama dengan matriks B transpos, berapakah nilai C? Kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui bahwa matriks A sama dengan matriks B transpos. Kita tulis kembali matriks A, lalu disamadengankan dengan matriks B transpos. Untuk mencari matriks B transpos, kita mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris pada matriks B, sehingga didapat 2C min 3B, A, 2A plus 1, B plus 7, sehingga didapat 4 persamaan baru dari elemen-elemen matriksnya. Nah, untuk mencari 4 persamaan baru tersebut bisa didapat dari baris pertama kolom pertama matriks A disamadengankan dengan baris pertama kolom pertama matriks B transpos. Lalu untuk persamaan kedua, baris kedua kolom kedua matriks A disamadengankan dengan baris kedua kolom kedua matriks B transpos. Begitu juga seterusnya. Sehingga didapat 4 persamaan, yaitu persamaan yang pertama 1/2A sama dengan 2C min 3B. Persamaan kedua 2 sama dengan A. Persamaan ketiga B sama dengan 2A plus 1. Lalu persamaan keempat sama dengan 3/2C sama dengan B plus 7. Dari persamaan di atas dapat dilakukan substitusi persamaan untuk memperoleh nilai C, yaitu persamaan kedua, yaitu A sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan ketiga untuk mencari nilai B. B sama dengan 2A plus 1. Kita masukkan, jadi 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, untuk hasil yang B ini kita substitusikan ke persamaan yang keempat, yaitu 3/2C sama dengan B plus 7. Kita operasikan jadi C sama dengan
2/3 dikali B plus 7. Lalu kita masukkan angka B yaitu 5, jadi 2/3 dikali 5 plus 7. Didapat hasilnya yaitu 8. Maka nilai C-nya adalah 8. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.